Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati Bapak Ibu reviewer, tim reviewer dari LP2M. Izinkan hari ini kami mempresentasikan laporan kemajuan dari penelitian kami dengan judul Groundwater to Air Heat Exchanger sebagai pendingin pasif pada sistem ventilasi. Skema penelitian ini adalah penelitian dasar kompetitif nasional untuk tahun kedua periode 2023-2024 dengan total anggaran pada tahun kedua adalah sebesar Rp87.450.000. Dengan tim peneliti saya sendiri Raymond Lapisa, kemudian dibantu oleh Bapak Jasman dan Bapak Andre Kurniawan dari Departemen Teknik Mesin Universitas Negeri Padang. Sebagai latar belakang kenapa penelitian ini kami lakukan, itu kita lihat problematika yang kita amati di bangunan itu ada beberapa hal. Yang pertama, kita mencatat bahwa kenyamanan termal bangunan sangat penting namun sering terabaikan, terutama di Indonesia ini. Dan juga kita mencatat bahwasanya konsumsi energi dan emisi CO2 yang dihasilkan oleh bangunan itu cukup signifikan, serta 40% energi untuk bangunan itu diperuntukkan untuk sistem pendingin dan ventilasi. Dan di samping itu, teknik pendinginan pasif yang sebenarnya itu berpotensi untuk melakukan menghasilkan efisiensi energi, namun belum banyak kita manfaatkan. Apa solusi dari beberapa hal tadi? Yang pertama, kita bisa meningkatkan kenyamanan. Kita juga harus meningkatkan efisiensi energi konsumsi yang digunakan di bangunan, dan kita memperbaiki performa sistem ventilasi, serta kita juga harus mulai berpikir untuk melakukan teknik pendinginan pasif pada sistem bangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah uji performa kerja perangkat yang kita sebut dengan groundwater to air heat exchanger pada sistem ventilasi bangunan untuk meningkatkan kenyamanan termal dan efisiensi konsumsi energi. Sebagai peta jalan penelitian, penelitian ini dilakukan dalam 2 tahun dan sekarang adalah tahun kedua. Pada tahun pertama kita telah melakukan rancang bangun perangkat dan lakukan uji coba pada udara terbuka. Nah, dan pada tahun pertama ini kita telah menghasilkan sebuah luaran yang sudah terbit pada Scopus Q3. Dan kemudian pada tahun kedua kita lanjutkan penelitian dengan melakukan studi performa perangkat yang kita sebut dengan groundwater to heat exchanger ini, dengan melakukan eksperimen tentang pengaruh dari inersia termal terhadap penurunan suhu udara pada sistem ventilasi. Kita kilas balik sedikit tentang penelitian tahun pertama yang telah kita lakukan. Kita melakukan rancang bangun dan uji performa water to air heat exchanger yang telah terlaksana. Nah, inilah kira-kira gambaran perangkat yang kita bangun. Itu terdiri dari sebuah kontainer air, ya, yang kita kemudian dalam kontainer ini kita masukkan sebuah selang PVC dengan diameter selang 2,5 inci. Kemudian kontainernya kita isi penuh dengan air. Pada tahun pertama kontainer yang berisi air dan kemudian dilewati oleh selang yang berisi selang yang dilewati oleh udara, kita tempatkan pada lapangan terbuka, kemudian kita salurkan udara sebelum kita injeksikan ke dalam bangunan. Hasilnya cukup signifikan, dan luaran dari penelitian tahun pertama menghasilkan sebuah artikel yang terbit pada Scopus. Nah, ini produk luaran pada tahun pertama yang terbit pada jurnal Eureka Physics Engineering dengan status Q3 dengan nilai SJR 03, dan ini sudah dipublish. Pada tahun kedua ini kita melakukan metodologi lanjutan daripada tahun pertama. Kita melakukan pembenaman dari water container yang telah berisi heat exchanger tadi ke dalam tanah dengan kedalaman 1,5 meter dari permukaan tanah. Pada gambar di samping kiri itu nampak, bisa kita lihat adalah posisi sensor yang kita tempatkan. Itu ada beberapa sensor, ada sekitar 15 sensor untuk mengukur suhu udara luar, kemudian suhu pada titik inlet dan suhu pada titik outlet, kemudian juga temperatur dari air, temperatur dari tanah,
Kemudian kita juga mengukur humiditas kelembapan dari udara luar serta nilai pencahayaan alami yang ada pada sekitar luar dari tempat kita melakukan pengukuran. Kemudian hasil dari penelitian pada grafik pertama ini kita dapat melihat bahwasanya temperatur udara luar yang digambarkan dengan kurva warna hitam ini dan dibandingkan dengan temperatur tanah dan temperatur air yang berwarna merah dan warna biru, di sini terdapat perbedaan yang sangat signifikan baik malam dan siang hari. Pada siang hari temperatur udara luar itu lebih panas, jauh lebih panas dibandingkan temperatur tanah dan temperatur air yang ada di dalam tanah. Nah, perbedaan suhu antara suhu udara dan suhu tanah ini pada siang hari terutama itu memiliki potensi untuk dimanfaatkan untuk mendinginkan udara sebelum kita masukkan ke dalam bangunan. Nah, inilah yang kita sebut dengan teknik pendinginan pasif. Kemudian pada grafik yang berikutnya kita dapat melihat pada grafik ini warna garis warna merah ini adalah temperatur inlet sebelum dimasukkan ke dalam bangunan, dimasukkan ke dalam heat exchanger, maka suhu udara sebelum dimasukkan kemudian diukur lagi setelah dimasukkan ke dalam heat exchanger, maka terdapat penurunan yang cukup signifikan. Pada hari kedua dapat kita lihat di sini bahwasanya penurunan suhu bisa mencapai 9,3 derajat pada hari kedua. Ini penurunan yang sangat luar biasa yang bisa kita peroleh. Artinya dengan memasukkan udara ke dalam sebuah exchanger yang melewati air yang ada di dalam tanah mampu menurunkan suhu udara tersebut sekitar 9 derajat sebelum kita tiupkan ke dalam bangunan. Pada grafik berikutnya kita lihat juga yang samping kiri ya, yang bawah kita lihat perbedaan delta temperatur yang bisa kita capai itu sekitar sampai 5 derajat. Kemudian dengan efisiensi energi yang bisa kita lihat yang diwakili dengan warna merah, warna hitam ini itu sekitar cukup lumayan lah, cukup signifikan untuk menghemat penggunaan energi khususnya untuk pengkondisian udara. Dan pada grafik yang berikutnya yang bagian atas kanan itu adalah nilai efektivitas perpindahan panas yang terjadi dalam heat exchanger baik siang maupun malam. Warna merah itu adalah pada siang hari dan warna biru itu adalah pada malam hari seperti yang kita lihat pada grafik di atas. Kita catat bahwasanya nilai efektivitas dari perpindahan panas yang terjadi pada alat itu lebih bagus, lebih optimal ya terjadi pada siang hari. Kita lihat yang warna merah nampak lebih tinggi efektivitasnya itu sampai 80 lebih. Sedangkan pada malam hari lebih rendah. Hal ini wajar saja karena siang hari perbedaan antara suhu udara luar dengan suhu tanah cukup signifikan, maka penurunan suhu udara akibat pengaruh dari suhu dingin udara tanah itu menghasilkan efektivitas pendinginan yang cukup besar. Kemudian dari segi luaran, penelitian ini menghasilkan tahun kedua ini menghasilkan 3 luaran. Yang pertama, artikel yang terbit di jurnal internasional bereputasi dengan judul Cooling Effect Analysis of Air Water to Air Heat Exchanger for Building Ventilation. Nah, kita sudah submit ke jurnal TEM, jurnal Teknologi Education Management Informatik. Jurnal ini berkualifikasi ketiga terindeks Scopus dan statusnya sekarang under review. Kemudian artikel yang kedua kita telah mempresentasikan di dalam sebuah konferensi internasional dengan judul artikel Design of Analysis of Heat Exchanger Integrated into Building Ventilation System. Setelah kita presentasikan, telah direvisi dan statusnya sekarang accepted dan in progress to publication. Artinya proses publish karena sudah di accepted oleh
penyelenggara. Kemudian yang ketiga, luaran yang kami hasilkan adalah sebuah buku referensi yang kami beri judul ada sistem bangunan, kenyamanan termal dan efisiensi energi yang jumlah halamannya 274 yang diterbitkan oleh PT Geraja Grafindo Persada, telah publish pada bulan Agustus 2023. Buku ini adalah kumpulan dari hasil penelitian dengan 2 tahun pelaksanaan ini ditambah dengan penelitian-penelitian pendahuluan sebelumnya yang telah kita lakukan dengan tema yang sejenis yang telah kita laksanakan pada penelitian ini. Mungkin ini saja yang oh ya, maaf. Ini juga ini luaran penelitian yang kita telah capai. Submit pada jurnal Time dengan penampakan artikelnya seperti gambar pada bagian atas, kemudian artikel yang kita submit pada proceeding dengan ini pada bagian bawah, serta ini buku referensi yang kita hasilkan yaitu analisis thermal bangunan yang telah terbit beberapa bulan yang lalu. Kemudian inilah bukti dari korespondensi yang kita lakukan, yang kita submit ke jurnal Time, kemudian balasan email dari jurnal Time tersebut menyatakan under review dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah presentasi kami terkait dengan laporan kemajuan dari penelitian yang telah kami lakukan. Semoga penelitian yang kami lakukan ini bisa memberikan kontribusi yang positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam penerapan teknik pendinginan pasif, dan terutama untuk daerah tropis seperti Indonesia yang membutuhkan penghematan energi yang cukup besar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.